على سيدنا رسول الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Ahkamul Jabirah. Itu Ahkamul Jabirati. Al-Jabiratu hiya satirun 'ala al-'udwi tamna'u usul al-ma'i ila al-basharati. Hukum ya pembungkus atau hukum penambal ya, apa namanya, pembalut ya, hukum pembalut luka ya, bukan pembalut perempuan. Apakah tangannya, kakinya, kepalanya yang dibungkus ya pakai pembalut. Apa itu al-jabirah? Hiya satirun 'alal 'udwi, yaitu penutup atas anggota ya. Tamna'u usulal ma' ilal basyarah, yang akan menghalangi sampainya air ke kulit. Itu disebut al-jabirah. Paham ya? Al-jabirah ini umum. Apakah itu pakai isolasi, apakah getah, cat ya, atau berupa kain dan lain sebagainya. Sudah ya? Itu disebut dengan al-jabirah. Hukmuha, hukum menggunakan pembalut, illam yakhshad darara min naz'iha, jika tidak mendatangkan kekhawatiran akan bahaya dari mencabutnya jabirah itu ya. Jika tidak ada ketakutan akan bahaya dari mencabutnya, wajibu alaihi naz'uha, wajib mencabutnya. Kalau tidak takut ya akan terjadi bahaya kalau dicabut pembalut itu ya. Dia tidak takut bahaya lagi untuk dibasuh lukanya, makanya dicabut pembalutnya. Itu maksudnya ya. Paham ya? Wa illa, kalau takut pala jangan dicabut ya. Kalau takut terjadi bahaya di kulitnya, mungkin takut anggota yang terkena itu tidak berfungsi lagi, atau takut akan berbekas yang tidak bagus pala, maka jangan dicabut. Apanya jangan dicabut? Pembalutnya itu ya, pembungkusnya itu. Jelas ini? Oke. Kaifiyatu wudu'i sahibil jabirah, cara berwuduknya orang yang memiliki pembalut tadi. Bagaimana caranya wuduk gitu ya? Satu, yatawaddau, wuduk seperti biasa, hatta yasila ilal 'udwi allazi alaihi satir, basuh terus sampai ke tempat anggota yang ada pembalutnya gitu ya. Misalnya yang dibalut kaki kiri, tangan kiri, wudu seperti biasa, wudu basuh yang kanan, nah tapi yang kiri kan, yang dibungkus yang kiri ya. Nanti contoh ini. Setelah itu yang kedua, yatayammamu anil jarih ya, silahkan bertayamum dari yang luka tadi gitu ya. Karena yang tadi kan sudah sampai kiri, nggak dibasuh ya, maka gantinya apa? Tayamum gitu kan. Yang tadi dibasuh, yang dari bungkus tadi dibasuh ya. Begitu sampai kepada yang dibungkus, silakan tayamum. Paham ini? Oke.
Lanjut ketiga, setelah selesai tayamum dari yang luka tadi, ya ghasilus sahiha minal adwi. Silakan basuh yang sehat dari anggota tadi. Selama sehat basuh, ya. Basuh. Ada nomor tadi. Kita baca dulu nomor 1 di bawah, ada tadi basyarah tadi. Wa ba'duhum yufarriqu bainal jabirati wal lasuqi. Sebagian ulama membedakan antara jabirah dengan lasuk, ya. Lasuk itu yang begini, dari sini, ada juga dari sini. Padahal sebenarnya sama itu, ya. Cuma dipisah. Fayaqulu, beliau menjelaskan sebagian ulama itu al-jabirah maka na'alal kasri. Pembalut adalah apa yang berada di tempat yang pecah saja, yang pecah, gitu ya, yang luka, terserah. Itu namanya jabirah, ya. Kalau al-lasuq maka na'ala jarhin, ya. Kalau lasuk, pembalut yang berada di luka, namanya lasuk namanya, ya. Jahitan itu loh untuk menempel kembali. Lukanya itu namanya lasuk, ya. Tapi kalau yang pecah sekali itu namanya pembalut, ya. Sudah bisa dibedakan? Ya. Itu sebagian ulama, tapi intinya sama saja, ya. Sama saja. Intinya dua-duanya mencegah untuk dibasuh, karena dua-duanya penutup, ya. Penutup luka biasa atau penutup pecah, ya. Pecah tulang atau pecah kepala, gitu kan. Ada nomor 2 tadi. Nomor 2 dan nomor 3 itu. Fal abdalu kama huna. Ya. Paling abdal sebagaimana di sini ayu akharal ghusla anit tayammum. Paling abdal belakangkan basuh, berarti dahulukan tayammum. Tidak usah diurutkan tadi, ya. Basuh semua yang sehat, begitu sampai kepada yang dibalut silakan tayammum. Itu urutan tadi, ya. Yang paling abdal tayammum duluan. Mau mana-mana tempat lukanya silakan, tapi duluan niatnya tayammum itu mentayamumkan yang dibalut yang bisa dibasuh tadi. Sudah? Supaya sisanya untuk membersihkan debu tadi. Tuh. Kalau dibasuh duluan, lalu tayammum ke berikutnya, kan jelek rupanya nanti. Ya, jelek rupanya. Untung-untung kalau masih ada basuhan berikutnya untuk membersihkan. Kalau tidak ada pembasuhan lagi, ya merona apa juga. Paham ini? Makanya paling abdal tayammum dulu, baru dibasuh yang sehat. Paham ini? Ya. Terserah apapun yang sehat dibasuh sudah. Duluan tayammum untuk mentayamumkan yang tidak boleh dibasuh. Bebas sebenarnya 3 caranya. Mau belakang tayammum silahkan, mau duluan tayammum silahkan, mau sesuai urutannya tayammumnya juga silahkan. Paham ini? Ya. Kalau tayammum duluan, paham maksudnya? Mentayamumkan yang tidak bisa dibasuh. Sudah. Belakangan juga tayammum, ngerti maksudnya? Basuh dulu yang bisa dibasuh. Yang tidak dibasuh biarkan. Nanti tayammumnya belakangan. Paham ini? Nah, yang tadi ini urutannya wudu biasa, yang bisa dibasuh, basuh. Begitu sampai kepada yang tidak dibasuh karena dibalut, di situ kita mengerjakan tayammum. Paham ini? Setelah selesai tayammum, basuh lagi yang boleh dibasuh. Paham ini? Sampai selesai. Paham ya? Oke. Nah, itu maksudnya yang nomor 2. Likai yazilal ma asarat turab. Itu. Apa tujuannya tayammum duluan, basuhan belakangan? Likai yazila al ma, supaya bisa menghilangkan air itu. Apa? Supaya bisa menghilangkan oleh air asarat turab, akan bekas tanah, ya. Supaya air itu menghilangkan bekas tanah. Tanah apa? Tanah apa? Tanah tayammum. Paham ini? Ya. Itulah makna dari wudu. Ya, melakukan tayammum duluan, baru basuhnya belakangan, supaya tidak tersisa debu itu di muka maupun di
tangan, ya, bersih. Ada nomor 3 tadi, belum sampai sana ya. Nomor 4, yamsahu bil ma' ala satir, silakan disapu dengan air di atas pembalut tadi, allazi alal jurhi, di mana di situ ada luka, ya. Lukanya dibalut, silakan disapu dengan apa? Dengan air di atas pembalutnya. Tinggal usap saja, ya. Yang penting ada saja. Namanya disapu, yang penting jalan saja, ya. Jangan disiram, itu bukan disapu namanya. Dicuci namanya. Salah itu. Wujuban, wajib disapu. Wa amma iza kana biturab fayamsahuna depan. Kalau kita menggunakan tanah, nyapunya sunat, ya. Tapi kalau nyapunya dengan air, hukumnya wajib. Sekadar nyapu-nyapu doang, enggak usah basah, ya. Nomor 5, ya, yukmilu ma baqiya minal wudu, sempurnakan anggota yang tersisa daripada wudu, basuh lagi semua, ya. Selesaikan wudunya dengan sempurna, maka selesailah wudu. Paham ini cara ini? Ya. Atau tempat lukanya, jahitannya di kaki kanan, ya. Wudu dulu semua, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Giliran basuh kaki kanan duluan kan? Nah, di situ silakan tayamum, ya. Tayamumkan kakinya, dan tetap wajib menyapunya dengan air, ya, supaya hilang debu tadi. Terakhir basuh apa lagi? Basuh apa lagi? Basuh kaki kiri. Selesai wudunya? Sudah selesai, sholatlah, gitu ya. Bisa ini? Begitulah caranya menangani keluarganya yang luka di rumah sakit, ya. Tapi kuncinya 2. Kalau bisa dibuka tidak bahaya, buka saja, dibasuh, gitu ya. Nanti bungkus lagi, gitu ya. Tapi kalau bahaya, ini kata dokter ikuti, bukan kata yang luka, ya. Semuanya informasi berdasarkan, ya, petunjuk dokter spesialis, ya. Kalau dia luka kulit, ya dokter kulit, spesialis kulit. Jangan tanya dokter gigi, nanti lain-lain penjelasan, ya. Paham ke? Kaifiyatu ghusli sahibil jabirah. Tadi cara wudu, sekarang cara mandi, ya. Tadi menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya. Caranya wudu orang yang punya pembalut, gitu saja, ya. Nah, sekarang caranya mandi orang yang punya pembalut. Betulan mungkin dia mimpi atau dia bergaul padahal dia masih luka, bergaul juga, gitu. Namanya manusia, kan. Caranya bagaimana? Yatakhayyaru baina ayyataqaddamal ghusla awalan aw tayammuma. Memilih antara mendahulukan mandi terlebih dahulu atau tayamum dulu, silakan, bebas, ya. Mau mandi dulu atau tayamum dulu. Wal afdalu taqdimut tayammumi. Paling afdal mendahulukan tayamum. Kenapa? Afdal tayamum. Supaya bekas tanahnya menjadi bersih nanti, ya. Liyuzilal ghuslu asarat turab. Nah, sama maksudnya. Untuk menghilangkan oleh mandi akan bekas-bekas tanah itu. Makanya tayamum lebih afdal dulu. Berarti sama dengan mandi tadi, jangan wudu tadi. Kama qala sahibu Sofwatiz Zubadi, sebagaimana dijelaskan oleh pemilik kitab Sofwatiz Zubad. Wa junuban khayyarhu ayyuqaddima, dan orang yang junub memilih untuk mendahulukan, ya, al-ghusla au yuqaddimat tayammuma, mendahulukan mandi atau mendahulukan tayamum. Gratis, silakan, bebas, ya. Seenak Anda sudah. Selesai cara mandinya orang yang hadas besar yang mempunyai pembalut. Sudah. Al-hukmu iza arada an yusalliya fardan akhar. Hukum apabila ingin untuk melakukan sholat fardu yang lain,
wa huwa wal hal dia ala tuhrin min qablu, dia tetap dan suci dari sebelumnya, ya. Bagaimana hukumnya itu? Satu fil wudu, dalam bab wudu, alaihi ayyatayammama faqat indan Nawawi, cukup dia melakukan tayammum saja menurut pendapat Imam Nawawi untuk waktu yang lain. Tadi kan sudah selesai salat utama zuhurnya, ya. Untuk asarnya itu, ya, tidak usah dia wudu lagi, cukup tayamum saja kalau belum batal maksudnya. Paham ya? Berarti apanya yang diulang? Tayamumnya doang, ya. Tidak usah basuh-basuh lagi, tidak usah, gitu kan? Kenapa tayamumnya diulang? Karena tayamum itu adalah ibadah pinjaman. Tidak boleh satu tayamum dua sholat wajib. Paham ini? Makanya yang diulang itu hanya tayamumnya doang. Karena satu tayamum untuk satu sholat wajib. Jelas ini? Kalau wudunya bisa 5, ya. Berapapun sholat bisa, yang penting tidak batal aja. Wa huwal mu'tamad, ini pendapat yang dipegang, pendapat yang kuat ini. Wa inda Rafi'i, kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, ya tayammamu, dia lakukan tayamum lagi, wa yu'idul ghusl al-a'dha, ulangi basuh anggotanya lagi, allati min ba'dil adwi allazi alaihi satir, yang mana anggota yang berada setelah pembalut itu, ya, setelah pembalut saja itu wajib dibasuh. Tapi yang menang adalah Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi. Dosa basuh-basuh sudah, tinggal apain? Tinggal tayamum dong. Paham ya? Selesai. Nomor 2, fil ghusli, dalam bab mandi dari bab wudu. Ya tayammamu faqat bil ittifaq, cukup pulang tayamum juga, ya. Tetap alasan tadi, karena tayamum hanya untuk satu sholat wajib. Kalau mandi ya semua sholat bisa, ya. Kalau ngulang mandi susah nih orang dibalut sakit itu. Kama qala sahibu Sofwatis Zubadi, wa yurid min ba'dihi fardhan, jika ingin, ya, melakukan setelah wudu, setelah mandi pertama wudu sholat wajib lagi, wa ma ahdasa, ya, dan dia tidak berhadas, wal yusalli in tayammama, silakan sholat kalau sudah tayamum saja diulang. An hadasin aw an janabatin, dari berhadas atau dari berjunub. Wa qila yu'idu muhdis lima madal alil, ya. Kil itu ada pendapat yang tidak dipegang, mengulangi lagi, ya, bagi yang berhadas untuk membasuh apa yang setelah yang sakit, ya, setelah dibalut itu. Hukmu sholati sahibil jabirah min nahiyatil qada, hukum sholatnya orang yang mempunyai pembalut ditinjau dari mengkodok, ya, mengkodok. Fihi tafsil, dalam masalahnya ada rincian-rincian. 1, iza kana satir jabiratu, apabila pembalut itu bi udwin min a'dha'i tayammum, berada di salah satu anggota tayamum, al-wajhi awil yadain, apakah letaknya di muka atau di dua telapak tangan, ya. Paham ini ceritanya ini? Kalau pembalutnya itu berada di salah satu anggota tayamum atau dua-duanya tepatnya membalut, muka juga luka, tangan juga luka, jadi dua-duanya dibalut, ya, maka yajib alaihil qada mutlaqan, wajib dia qada secara mutlak tanpa syarat, ya, wajib ngodok salatnya. Ada satu di bawah, kenapa dia wajib ngodok? Linaqsil badal, kena kurangnya pengganti, yaitu tayamum dengan tanah. Wal mubdal minhu al-wudu awil ghuslu bil ma', sementara yang diganti daripadanya adalah wudu dan
mandi dengan air. Li'adami usuli adihima, karena tidak sampainya air kepada salah satu dari keduanya. Ma tahtas satir minal udwi, apa yang ada di bawah pembalut dari anggotanya, tidak sampai, ya. Karena itu yang buat dia wajib ngodok sholat. Gitu. Kembali. Nomor 2. Wa iza kana bi ghairi a'dha'i tayammumi, jika tempat pembalutnya itu bukan di anggota tayamum. Ini ya enak sedikit, ya, gampang. Panas suruh kita lihat, kita perhatikan. Perhatikan. 1. Iza kana satiru bi qadril jurhi, apabila penutup pembalutnya itu seukuran lukanya, ya. Lukanya 1 cm, pembalutnya juga 1 cm, ya. Pas-pasan ditutup. Paham ini? Wajibu alaihi ayyaghsila jami'as sahih, wajib atas orang itu membasuh semua yang sehat. Wa yatayammama anil jarih, silakan dia bertayamum dari yang luka itu, ya, yang luka. Wa yamsaha 'ala satir biturab, sapu di atas yang dibalut itu menggunakan tanah sebagai tayamumnya. Wa yakunul masuhun adaban biturab, hukum menyapu dengan tanah adalah sunat, la wajiban, bukan hukumnya wajib. Wala qada alaihi mutlaqan, dan dia tidak perlu mengkodok secara mutlak. Tidak usah ngodok, ya, kalau tempat pembalutnya bukan tempat anggota wudu. 2. Wa iza akhadha satir, apabila mengambil penutup itu dari yang sehat, qadran, ya, seukuran lukanya 1 cm, ngambil juga di sehat itu 1 cm, berarti 2 cm yang dibalut. Berarti maksudnya lukanya 1 cm, ngelemnya tempat megangannya itu 1 cm juga, jadi yang tertutup berapa cm? 2 cm. Ini contoh, ya, contoh. Papihi tafsil, ini ada rincian lagi, rincian dalam rincian lagi, ya. 1. Iza akhadha minas sahihi qadra istimsak, apabila yang diambil dari yang sehat itu seukuran pegangan doang, untuk mencari kuatnya doang, ya. Ngerti maksudnya? Untuk pegangan doang. Wa wada'ahu ala taharatin, dan pegangannya itu diletakkan pada saat sudah bersih, sudah suci, ya. Yang sehat itu sudah bersih, makanya ditempel, sudah bersih. Ngerti maksudnya ini? Ya. Lukanya berapa senti? 1 cm. Dia tempel yang sehat 1 cm. Tapi yang sehat itu sudah suci, sudah bersih. Bukan lagi ada kotorannya, bukan lagi ada najis. Paham, ya? Fala yajma' alil qada'u kadzalik. Tidak wajib mengqada kalau seperti itu gambarannya, ya. Cukup sholat di waktunya saja. Ba dari Hamzah. Wa iza akhadha min sahihi, apabila mengambil dari yang sehat seukuran pemegangannya doang, odong wala gairi taharatin, tapi meletakkannya pada saat dia tidak suci. Au akhadha min sahihi ziyadatan alal qadri istimsak, atau mengambil yang sehat lebih dari ukuran pemegangnya, lebih dari ukuran pegangannya. Sawaun auda'ahu ala taharatin amla, sama saja hukumnya apakah meletakkannya dalam keadaan suci atau tidak. Fayajibu alaihil qada fi kiltal halatain, wajib dia mengqada dalam 2 keadaan tadi. Ngerti maksudnya ini? Kita ulang yang baik, ya. Apabila pengambilan sehat itu seukuran pegangannya tok, yang luka 1 cm, ngambil pegangannya 1 cm, ya, cm. Sama kayak tadi, cuma bedanya diletakkan waktu megang itu pada saat belum suci, masih ada darahnya di situ, ya. Maksudnya ada darah, ya, masih berdarah, berarti masih kotor, ya. 1 sudah salah, wajib kada ini, ya. Tadi yang tadi pertama lukanya 1 cm, pegangannya 1 cm, tapi sudah bersih tempatnya megang itu, sudah tidak ada darah lagi. Ngerti maksudnya?
Hah? Ya. Nah ini bedanya. Sama ukurannya, cuma bedanya tidak bersih. Yang 1 senti yang sehat itu masih ada darah, dibalut saja oleh dokter itu, gitu. Ya, tidak dicuci dulu. Sudah ya. Yang kedua, mengambil yang sehat lebih dari ukuran pegangan. 1 senti sudah kuat, sudah pegangan itu, ternyata dilebihkan. Lukanya 1 senti, pegangannya 1,5 senti lebih. Ngerti maksudnya? Nah, kalau lebih dari ukuran pegangan, mau suci mau enggak tetap wajib qada. Ngerti maksudnya? Tetap wajib qada. Berarti 3 itu masalahnya. Ya. Kalau lukanya dan balutannya bukan tempat anggota tayamum, di mana contohnya? Di mana gitu? Di kepala mungkin, di kaki mungkin, gitu ya. Nah. Kalau yang luka 1 senti, pegangannya 1 senti, tapi sudah bersih baru dibalut. Berarti maksudnya? Nah, tidak perlu qada ini. Ya, kalaupun disapu-sapu di atasnya. Sudah? Nah. Yang kedua, sama lukanya dengan pegangannya sama-sama 1 senti. Tapi masalahnya sebelum bersih dibalut duluan. Ngerti maksudnya? Ini wajib qada. Sudah? Yang kedua, lebih besar, lebih panjang yang luka dari pegangannya. Yang luka 1 senti, pegangannya 1,5 senti. Ya. Apakah bersih atau tidak? Kalau lebih, tetap wajib qada orangnya. Paham ini? Ya, itu nggak salah. Selesai. Tahu nih, mudah-mudahan tidak luka lah. Ya. Nah, namanya manusia itu, karena kata ulama, ya, al-insanu yamutu ala ma 'asha alaih wa yamutu ala ma mata alaih. Ya. Al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Orang itu akan mati tergantung kehidupannya. Kalau dia ngojek, akan mati ngojek itu. Ya. Kalau ngajar, matinya ngajar. Kalau nuntut ilmu, ya, selama belum tamat, kalau ada ajalnya dia akan mati nuntut ilmu. Ya. Pedagang akan mati pedagang. Orang baik mati baik, orang jelek mati jelek. Itu maksudnya tadi. Al-mar'u atau al-insanu yamutu ala ma 'asha alaih. Setiap orang akan mati tergantung hidupnya. Kalau hidupnya bagus, insyaallah matinya bagus. Al-mar'u yamutu ala ma 'asha alaih. Wa yub'asu ala ma mata alaih. Ya. Dibangkitkan tergantung kematian. Kalau matinya bagus, kebangkitannya gimana? Kan 2 tadi ya. Setiap orang akan mati tergantung hidupnya. Paham ini aja? Paham ya? Yang kedua, ya, dia akan dibangkitkan tergantung matinya. Setiap orang akan dibangkitkan tergantung matinya. Kalau matinya baik, maka bangkitnya baik. Kalau matinya jelek, maka bangkitnya juga jelek. Begitu, paham ini? Kalau ada di luar ini, yaitu kemauan Tuhan, ya. Ini kan buruh kok matinya jadi presiden, itu kan langkah-langkah itu. Tapi mayoritas ini, ya, mayoritas orang itu akan mati tergantung hidupnya. Tuh. Kalau hidupnya bagus, matinya bagus. Kalau hidupnya jelek, matinya jelek, gitu ya. Tergantung profesi juga itu. Kalau petani akan mati bertani. Kalau berdagang akan mati berdagang, ya. Maksudnya ceritanya itu yang mayoritas. Kalau pedagang, matinya sebagai pedagang. Dan mungkin ceritanya jadi guru gitu, ya. Maka ceritanya adalah sebagai pedagang. Orang nanya ini kan, almarhum profesinya apa ya? Pedagang. Berarti mati pedagang itu. Tuh. Dan guru yang sering ngajar, ya, jelas harus ditanya, pasti profesinya ngajar kan gitu.
Ya. Paham ya? Tapi kalau yang beradul aja, ya terserah Tuhan lah. Dia keruan, mau pelajar atau guru atau pedagang, tidak jelas itu. Ya. Itu yang buat dia gagal itu. Kalau pedagang bertani gagal, ya. Kalau petani berdagang juga gagal. Tapi kalau selingan-selingan sebentar tidak masalah, ya. Pelajar bertani berhasil. Pelajar bertani gagal juga. Iya. Dia sekolahnya mahal tapi bertani melulu, udah pernah masuk semester doang. Itu namanya pelajar bertani. Berhasil? Tidak bisa. Ya. Tuh. Petani belajar gagal juga. Jadi bapaknya itu tukeran, tidak pernah ke sawah, milu ngaji 5 hatim. Iya, dia ngajak bangket. Gagal panen juga. Iya. Itulah kehidupan. Kalau tidak kita telaten, kalau kita nikmati, ya, akan gagal saja. Ya. Maka perlu menikmati. Waqad jama'a hadzal tafsil ba'duhum faqala. Sungguh menggabungkan rincian tadi oleh sebagian ulama dengan mengatakan wala tu'id wasitru qadrul illah, gitu ya. Tidak perlu ngulang, wala tu'id, tidak perlu mengulang. Ulang apa maksudnya nih? Ulang salat, tidak perlu ngada maksudnya. Ya. Wasitru qadrul illah, kalau pembalutnya seukuran penyakitnya, ya. Kalau penyakitnya sesenti, pembalutnya sesenti. Au qadrul imtisak, atau seukuran pegangan bitoharah, tetapi pembalutnya dalam badan posisi sudah bersih. Itu juga wala tu'id, tidak perlu mengqadha. Wa in yazid an qadriha, jika lebih dari ukurannya. Ukuran apa maksudnya ini? Ukuran pegangannya, ya. Fa'aid, maka harus mengulang. Wa mutlakon, atau secara mutlak, apakah suci atau tidak suci, kalau lebih kurangnya dari pegangan tetap ngulang, ya. Wa huwa biwajihin aw yadin, apakah tempatnya itu di muka atau di tangan luka itu, ya. Hanya Allah lah yang paling tahu. Wa amma iza lam yakun 'alal jurhi, dan adapun apabila tidak terjadi atas luka satir, tidak ada penutupnya, maksudnya atas luka itu tidak ada balut-balutannya, ya. Tidak mau dibalut dia, mungkin perasaannya tidak biasa dibalut-balut. Fayajibu alaihi ayyaghsila sahih, wajib atasnya membasuh yang sehat. Wa yatayammamu, dan silakan bertayammum, ya. Berarti sudah di luar balut ini, sudah tidak bicara balut lagi. Orangnya luka, tidak dibalut, ya. Tapi tetap silakan basuh yang sehat saja. Lukanya jangan basuh, silakan tayammum. Paham ini? Wala qada alaihi mutlaqan, tidak perlu mengqada secara mutlak. Walau kana fi a'dha'i tayammum, sekalipun luka itu ada di anggota tayammum. Tangannya luka tapi tidak dibalut, tapi tidak dibasuh. Yang sehat saja dibasuh, karena pengganti yang tidak dibasuh itu melakukan tayammum, tidak perlu ngada, sah sholatnya sudah. Paham ya? Nah, selesai. Waqtaral Imam An-Nawawi fi majmu'ihi qaulal Muzanni, memilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' karangan beliau, ya. Apa yang beliau pilih? Yaitu pendapat Imam Al-Muzanni. Apa pendapat Imam Muzanni? Wa huwa annahu la qada ala sahibil jabirah mutlaqan, tidak perlu mengkodok orang yang punya pembalut secara mutlak. Tadi kan dijelaskan secara rinci, kalau begini dikodok, kalau ini tidak perlu dikodok. Imam Muzanni bilang, ngumben-ngumben ulang ada wah, selesai. Gitu.
Pokok sembahyang baik, ya. Kalau paham itu lukanya gitu. Ya. Paham itu? Itu pendapat Imam Muzanni, ya. Dulu rincian penang endah bro. Ya. Enggak usah kada sudah, gitu ya. Li'anna kulla salatin wajabat bil waqti, gitu ya. Karena pada hakikatnya setiap salat itu wajibna dalam waktunya, ya. Wajib dalam waktunya. Wa in kanat ma'a khalalin la yajibu qadauha. Sekalipun bersama sakit, ya, maka tidak wajib mengkodoknya. Haitsu annahu azan, karena dia dalam posisi sakit. Wazifatal waqti, dan tugasnya memang pada waktunya. Wa innama yajibul qada bi amrin jadid. Hanya saja wajibnya mengqada itu dengan perkara baru, artinya kaul jadid dari Imam Syafi'i kaul qadim ja, enggak ada keadaan sudah, ya. Yang penting salat selesai, ya. Walam yasbut bi syai'un bal sabata khilafuhu. Tidak ada penetapan sedikit pun, bahkan tetap dalam perkhilafan semua, ya. Ambillah yang paling mudah. Yang penting salat dulu enggak ada wah ngumbe-ngumbe. Mau lebih tempelannya, mau sama, mau dibasuh, mau tidak dibasuh, mau suci tidak suci, ini usah enggak ada sudah. Untung-untung Nabi sembahyang dengan sakit dia. Nah, itulah bahasa sederhananya. Untung Nabi sembahyang tadi Nabi ya. Ya tinggal yang sehat ini. Kalau yang sehat yang nunggu ndak paham gini coba. Nanti nanya yang sakit pebalut nih, dia yang tahu yang dah bicara Nabi. Nah, itu masalah, ya. Paham ya? Nah, selesai sudah. Allah Ta'ala alam tentang pembalut. Mubtilatut tayammum. Panjang ya, nanti saja ya. Pada datang kesempatannya bertanyalah. Nanti kita masuk ke mubtilatut tayammum, yang membatalkan tayammum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada ditanya? Pakai mic itu, ada mic-nya enggak? Enggak ada? Oke.